Bang Akbar. Mau kemana kita ini? Kita ke rumah Bang Yaya Andi Saputra, Nyok. Siapa dia tuh? Ya pokoknya kalau kita pengen tahu tentang apa tuh Betawi, budaya-budaya Betawi, nggak salah orang dah, kita ke situ dah biar kita lebih tahu banyak tentang Betawi. Saya belajar Betawi dari dia juga tuh lewat channelnya. Cuman sekarang kita mau ketemu orangnya. Iya, saya tahu rumahnya. Waduh, daerah mana tuh? Itu Jalan Bahari ini deket Rogong, Nyok. Sana. Rogong. Ya, udah. Yuk. Jangan menangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja. Udah deket lagi. Dekat lagi ya? Deket lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Waalaikumsalam. lagi dengan channel Balai Bang Ji dalam acara Nyaba. Nyaba itu kalau bahasa Betawi silaturahmi Bang Akbar ya. Betul. Kalau di Balai Bang Ji diplesetin dikit nih, nyari bahan ajaran. Jadi di Nyaba ini kita silaturahmi sama sesepuh-sesepuh kita nih, terutama orang yang udah mulai dengan budaya Betawi. Alhamdulillah, Ani bersyukur banget hari ini bisa ketemu dengan Babe Yahya Andi Saputra. Ani udah lihat channel di YouTube itu ya, luar biasa. Dari mulai sastranya, terus bagaimana perjuangan beliau dengan kekehnya budaya Betawi dari semenjak dia sekolah, mahasiswa sampai sekarang. Istiqomahnya berjuang untuk kebudayaan Betawi. Dan luar biasa udah banyak buku yang dikarang. Jadi dari semenjak jadi pelajar mahasiswa terus tetap istiqomah di budaya Betawi. Makanya kita sama-sama nanti ngobrol-ngobrol, kita cari ilmunya Bang Po. Mudah-mudahan video kali ini kita mendapat hikmah yang luar biasa hari ini. Dan hari ini hari Jumat nih Bang Akbar. Hari Jumat itu. Ya. Tanpa lama-lama nih Beh, kita udah nggak sabar nih Bang Akbar. Iya. Makasih nih wasilahnya udah sampai sini juga. Saya juga makasih sama Haji Supri terutama, sama Babe Abah Marjani juga nih kemarin bisa ya istilahnya orang yang saya favoritin di YouTube tentang budaya Betawi. Ini bisa ketemu nih malam hari ini nih Beh nih. Di rumahnya langsung ya. Di rumahnya langsung luar biasa Bang Po. Kita teriak di jalanan assalamualaikum, depan pintu udah ngejawab. Ya Beh, saya mohon bimbingannya untuk ke depan buat channel Balai Bang Ji ini. Semoga dari silaturahmi ini kita dapat berkahnya. Nah sebelum itu saya mau tanya-tanya nih Babe, perjuangannya di budaya Betawi ini seperti apa awalnya nih? Ya terima kasih Balai Bang Ji. Saya berharap ini manjang karena memang salah satu cara kita mengentaskan apa yang kita punya itu melalui kemajuan teknologi dan apa-apa yang didemenin sama anak-anak muda zaman sekarang. Kalau generasi Kongkong kan ngikutin aja apa yang dikepengenin anak-anak muda begitu. Nah kalau saya berkecimpung ya apa namanya, karena sebagai anak Betawi asli, saya merasa ada keganjilan di awal, bahkan keganjilan sampai sekarang. Ternyata apa yang kita punya dalam hal identitas kebetawian kita itu memang nggak begitu diperhatiin oleh kita sendiri. Saya melihat ada, kalau bahasa kerennya Bang Akbar itu dia bilang ada gap, ada jurang, ada lobangan yang cukup dalam, dan lubang itu akhirnya semakin dalam dan nggak bisa nggak bisa ditutup lagi. Nah, tetapi saya tetap optimis bahwa sedalam dan selebar apapun lubang itu masih bisa kita tutup sedikit demi sedikit dengan kita kembali melihat
siapa diri kita, kemudian apa yang kita punya, dan bagaimana kita kudunya merawatin yang kita punya. Jadi memang kalau dari kelas 6 SD itu saya dulu di sini kan ada kelompok kesenian lenong. Jadi pada masa kecil itu kelas 5 kelas 6 itu saya udah naik panggung untuk ikut rame-rame menjadi bocah yang rame-ramein di panggung itu dalam cerita-cerita lenong. Nah, kemudian pada SMA Madrasah Aliyah ada pembimbing guru yang kelihatannya kamu nih, kata dia, kamu nih cocok kalau berkecimpung di dalam kebudayaan dan kebahasaan. Saat itu kan bahasa, karena dia guru bahasa Indonesia. Kebahasaan ya. Maka akhirnya saya sudah mulai menulis pada SMA itu, pada Madrasah Aliyah itu. Nah, kemudian kita juga bergabung kepada teman-teman aktivis di Gelanggang Remaja Bulungan. Jadi tahun 78, tahun 79 itu saya bergabung dengan kegiatan yang ada di Gelanggang Remaja Bulungan saat itu. Kegiatannya dulu memang kiblatnya ke Bulungan untuk seni. Iya, untuk semua seni di Bulungan ya. Semua remaja yang sekolah itu, karena kan memang setiap perlombaan di Jakarta Selatan itu dipusatin di Gelanggang Remaja itu. Nanti siapa yang menang dari gelanggang remaja masing-masing, yang pusat, yang utara, kita diadu di tingkat DKI Jakarta. Maka di situ ada kelompok dapur sastra, ada kelompok tari, ada kelompok musik. Nah, saya pertama-tama itu memang tertarik kepada kelompok tulis menulis sastra, ada dapur sastra. Nah, mulai saat itu saya udah menulis. Menulis lah namanya, kita belajar, kita menulis, kemudian kita kirim ke media, kemudian lulus SMA menjadi mahasiswa, dan menjadi mahasiswa itu justru semakin kuat minat kepada mengenal siapa kita. Di kampus saat itu sudah berdiri apa yang dikenal dengan keluarga mahasiswa Betawi. Apa singkatannya? Keluarga mahasiswa KMB. Ada KMB, Keluarga Mahasiswa Betawi. Jadi itu didirikan oleh senior kita di berbagai kampus. Jadi kan ada dulu namanya ada IAIN, sekarang jadi UIN. Ada IKIP yang sekarang menjadi UUNJ. Ada UNAS, ada Trisakti, ada UI, ada Universitas Islam Jakarta. Itu bergabung anak-anak Betawi mendirikan Keluarga Mahasiswa Betawi. Nah, di situ kita bergabung dan anak-anaknya cukup aktif membina madrasah-madrasah untuk merekrut mahasiswa baru yang dari anak-anak Betawi. Jadi itu KMB itu salah satu programnya adalah terjun ke sekolah-sekolah, bahwa kita di kampus UI, di kampus IAIN, di kampus IKIP ada keluarga mahasiswa Betawi yang siap membantu teman-teman. Mereka akhirnya bikin kelompok-kelompok studi itu. Jadi kelompok-kelompok bimbingan, berapa orang mengumpulkan mahasiswa ini. Saya ikut itu, dan sampai terus ya, tulis-menulis terus, ngirim koran, ke majalah dan segala macam. Alhamdulillah beberapa menjadi ada dan dimuat. Nah, ketika di KMB itulah kemudian senior lebih mengarahkan kepada bagaimana saya seharusnya, karena mereka juga ternyata senior itu yang para pendiri ada di akhirnya kan KMB itu mendapatkan tempat untuk sekretariat. Jadi saya masuk bukan KMB PPKMB, bukan yang pusatnya. Saya aktif di KMB Korpom UI. Jadi Korpom Universitas Indonesia itu ada, dan di situ dikasih ruangan di kantor Lembaga Kebudayaan Betawi di Gedung Niagang Serang Kuningan. Nah, disitulah beberapa senior kemudian mereka juga kebingungan. Ini kalau ada yang perlu untuk pengetahuan ini gimana? Ini gimana? Akhirnya saya katakanlah secara nggak langsung dikader. Karena saya misalnya sama sastrawan SMA kan, itu saya terus diajarin. Sampai terakhir ketika ada pelatihan penulisan sastra Betawi,
Sohibul Hikayat Betawi, kemudian bagaimana sastra Betawi dan sastra lisan Betawi itu atau tradisi lisan pada umumnya itu dilihat sebagai satu kekayaan yang kita miliki. Nah itu kemudian Pak Ardan itu mempercayakan kepada saya, ya udah, karena waktu itu Pak Ahmad Sofyan Jahid, ahli Sohibul Hikayat itu dia berhalangan. Seharusnya dia memberikan materi materi Sohibul Hikayat dan juga contoh Sohibul Hikayat yang benar tuh begini. Nah, karena saya juga sering mengikuti Pak Ahmad Sofyan Jahid dalam beberapa kegiatannya, jadi beberapa pentas saya suka ikutin dan kebetulan waktu itu dia juga menjadi pengurus lembaga kebudayaan Betawi. Pak Ardan sama Pak Ahmad Sofyan Jahid itu menjadi pengurus lembaga kebudayaan Betawi. Maka saya sering berkomunikasi kepada tokoh-tokoh besar ini dan akhirnya sekarang berhubung ini dalam pelatihan tuh, ada pelatihan ya. Kan pelatihan itu dulu kan setiap wilayah, jadi dari selatan, utara, pusat, timur, barat itu kita dibawa sama dia. Dan akhirnya Pak Ahmad Sofyan Jahid juga udah ya nggak apa-apa, namanya juga orang belajar, salah dikit nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri. Nah dialah yang kedua orang ini yang memberikan rasa wasilah dan rasa percaya diri untuk saya tampil segala macam. Dan yang senior yang lain juga itu kan kekurangan. Setiap tahun itu selalu ada narasumber ini, narasumber itu, terutama pada bagaimana kalau kita menjuriin misalnya pemilihan Abang None di Jakarta ini. Nah akhirnya saya menjadi asisten salah satu juri karena orang yang sudah meninggal, senior kita Haji Irwan Syafi'i, itu jago dia mantan lurah. Emang dulu dia kalau ya pokoknya rada mengis dah kalau ada orang yang petantang keren depan dia, nggak ada udah salon aja dia menjadi juri, dia menjadi juri, kemudian saya menjadi asisten. Saya perhatiin bahwa pertanyaan begitu, kemudian cara melakukan rapat-rapat dengan berargumentasi dengan juri-juri lain, saya diajarin trik-triknya gitu. Dan akhirnya mulai tahun 97 saya sudah dilepas sendiri menjadi sebagai seorang juri. Nah itu keperluan itu. Tapi yang lain juga masih banyak tuh. Bagaimana lu ngurusin tahu tentang silat? Akhirnya dengan yang almarhum Haji Irwan Syafi'i itu saya juga diajak. Ya, sekarang kita lihat perguruan dulu. Waktu itu masih masih nggak kayak sekarang tuh silat tuh di mana aja ada. Dulu tuh Beksi itu datang ke rumahnya itu dia nggak mau diwawancara. Tuh, sekarang kita kenal Bang Haji Basir itu kan udah merebak bagaimana. Dulu tuh kita datang, akhirnya sama Haji Irwan itu saya kita perhatiin bagaimana ini perguruan silat kita. Ya akhirnya dari situ kita kumpulin semua tuh bahan-bahan. Akhirnya kita bikin buku juga saat itu. Kita bikin buku dengan Pak Irwan Syafi'i. Buku itu buku silat Beksi. Terbit. Tahun berapa tuh? Tahun berapa lupa saya, 90 berapa ya, lupa saya. Nah, terus dari buku itu teman-teman ada dari waktu itu Bang Fauzi menjadi ketua IFC-nya. Udah kalau gitu bikin dokumenter aja, kita bikinlah dokumenter silat Beksi. Gitu. Tapi yang lain juga masih banyak. Ini gimana nih ya? Siklus hidup orang Betawi itu siapa yang tahu sekarang? Bagaimana ngegedok? Orang bilang ngegedok, 7 bulan, ngirag, gitu ya. Itu gimana? Gimana kalau orang mau sunat? Bagaimana kalau orang mau pindah rumah? Bagaimana orang bikin rumah? Akhirnya saya jalan lagi sama Pak Irwan Syafi'i, keliling kemana-mana, nanya-nanyain orang. Akhirnya hasil pengamatan itu kita bikin lagi dah tuh buku. Saya, Pak Irwan Syafi'i sama Pak Ardan menjadi upacara daur hidup adat Betawi.
atau siklus hidup, siklus hidup orang Betawi. Tapi udah dibukuin berarti? Ya itu dari udah yang saya sebut tadi itu udah dibukuin. Beksi, siklus hidup orang Betawi. Siklus hidup orang Betawi. Terus wah ini nggak, masih banyak nih yang kita perluin, tapi orang-orang masih kurang ya. Udah kita aja jalan. Akhirnya saya ditenteng lagi sama Pak Haji Irwan. Waktu itu kan tokoh-tokoh tua tuh sama, misalnya sama dulu tuh ada maknya Deddy Mizwar. Itu Haji Sun'ah. Akhirnya di sini, lu kalau mau tahu kuliner Betawi di sini ngobrol, kita ngobrol mau ini itu ngobrol ini itu segala macam. Akhirnya itu kita kumpulin bahan-bahan itu. Nah akhirnya jadi buku juga. Nah banyak tuh tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh tua itu kan sebagian besar udah meninggal. Jadi ahli-ahli kuliner Betawi itu yang Bebanci itu ape, ahli Begente itu ape, kemudian Besan itu ape, macam-macam, Sangkulun itu ape. Jadi kita catat semuanya. Akhirnya jadi buku juga dia itu tokoh-tokoh tua itu Haji Sun'ah Adris, Maharani Kemal, Bu Emma Agus Bisri, banyak tuh tokoh-tokoh kumpul kita. Terus wah ini belum, masih banyak nih kata Pak Ardan. Nih banyak nih berarti. Masih banyak nih kata Pak Ardan. Apa B? Coba ente lihat bagaimana wak-wakung. Wak-wakung. Iya nggak ada yang ingat tuh. Permainan bocah itu ya? Iya, itu. Iya. Nasi jagung. Lalang hutan. Sarang gawak di pun jagung kan begitu. Iya. Oh iya. Nah kebetulan memang Pak Ardan kan nulis cerpen yang salah satu ya tentang permainan anak itu. Ya udah kita keliling kampung lagi, nyari pertokan, nyari egrang, nyari main benteng, nyari okada, nyari anggar, jadi semua permainan itu kita kumpulin semua, meskipun masih sangat sederhana ya deskripsinya, karena memang dibutuhkan historikal daripada permainan itu kan perlu, tapi itu nggak sampai situ. Akhirnya kita kumpulin data-datanya, kita jadiin buku juga. Dan itu memang beberapa buku kayak tadi kuliner sama permainan anak-anak itu didapat sokongan dari pemerintah, dari dinas kebudayaan. Jadi kita jalan kemana-mana dapat ongkos dari dia gitu. Nah, terus gimana kalau di dalam siklus tadi itu kan banyak upacara, ritus-ritus. Gimana ritus nyapi? Gimana kalau emak-emak yang habis beranak itu nggak keluar air tete? Nah, bagaimana kalau kebanyakan air tete bengker? Itu bagaimana cara ngerawatnya? Itu keliling lagi kita tanya dukun ini, tanya dukun ono. Bagaimana kalau tuh anak kakinya ngampleh aja kalau udah biasanya kan dia udah tengkurap, kemudian dia merangkang, kemudian dia belajar berdiri, tapi dia kakinya ngampleh aja. Itu apa yang kudu kita kerjain? Cari lagi sono sini. Itu masuk dalam kesatuan apa itu? Yaitu dalam buku siklus itu ya? Siklus hidup. Kemudian wah ini ya kalau orang kawin itu kadang-kadang ngeselin. Dari saat itu memang udah ngeselin. Jadi kemudian kawin itu maksudnya yang ketika ada palang pintu. Nah saat itu kumpulah itu yang tokoh-tokoh tua itu, Bu Andris, Pak Irwan Syafi'i, Bu Maharani Kemal, Pak Rusdi Saleh, banyak lagi itu kumpul untuk bikin pakem. Bagaimana sebetulnya buka palang pintu itu yang benar. Semakin sekarang kan semakin ngaco, lo lihat sendiri kan, gitu jadi semakin ngaco. Jadi mereka nggak paham, tapi itu dulu pernah dikerjakan oleh Lembaga Kebudayaan Betawi, mengumpulkan tokoh-tokoh itu untuk merumuskan apa itu sebetulnya buka palang pintu. Akhirnya kita tulis tuh sejarahnya, bahwa ini upacara bukan upacara main-main, ini upacara yang betul-betul sakral. Sehingga dulu namanya bukan palang pintu, dulu namanya sapun, nyapun. Baru dengar saya nyapun. Sapun itu katanya meskipun dia mendapatkan unsur masukan lema, suku kata dari Sunda, sapun atau nyapun itu bahasa Betawi arkaik, bahasa Betawi klasik katanya, kata orang-orang itu, yang artinya berkomunikasi dengan sopan dan santun.
nyampur mungkin jadi, kalau sudah kan sampurasun mungkin dari situ mungkin gitu ya, itu lain hal lah gitu, kita nggak ngurusinnya begitu. Jadi sabun itu berkomunikasi dengan sopan dan santun. Kenapa berkomunikasi dengan sopan dan santun? Keluarga ente nih ya dengan keluarga Bang Akbar itu kan belum kenal asalnya, cuma anak-anak kita aja yang mulai kenalan, akhirnya ngelamar segala macam itu kan. Nah, karena dia berkomunikasi dengan sopan santun itu kan untuk memelihara adab sopan santun orang kita. Berkomunikasi dengan sopan dan santun. Ekspresi dari berkomunikasi dengan sopan dan santun itu dinyatakan dalam bentuk dialog pantun. Nah, pantun di sini untuk memperhalus, untuk saling menghormati. Lu punya anak perawan jadi gue minta, kan nggak begitu. Ya, diputar lewat kata-kata yang lebih nyambung, intinya pantun itu. Misalnya dia datang kan, kalau yang sering kita dengar tuh, kalau tidak kena mentari, nggak bakalan kembang berseri. Kalau kagak Tuan Putri rumahnya di sini, kagak bakalan rombongan Bang Akbar datang ke sini. Jadi itu kan itu. Jadi orang kawinan itu kan anak-anak sudah berkomunikasi dan orang tuanya kan belum. Ya. Maka itu nanti dalam lamaran itu siapa yang jadi utusan, apa yang dibawa, dan pada saat tanda putus apa yang dibawa, pada saat ijab kabul. Dan itu juga, nah, akhirnya kita tahu, wah di sono namanya kemudian berubah menjadi palang pintu di tahun 20-an. 1920 tuh namanya udah berubah menjadi palang pintu. Di daerah-daerah lain, daerah pinggiran itu kayak di Cisalak, itu Ciputat, itu namanya rebut dandang. Jadi itu ada simbol-simbol sendiri. Nah, kemudian sekarang ini kan ngaco anak-anak itu. Iya. Jadi itu lagi ada kamera loh. Dia macis juga. Macis juga dia. Jadi makanya kemarin Lembaga Kebudayaan Betawi itu melakukan sosialisasi buka palang pintu yang baik dan benar. Dan nanti saya sudah menyusun naskah bahan buku ajar untuk buka palang pintu khusus gitu. Nah itu. Kemudian, wah ini kalau orang kawin nggak ini banyak pernak-perniknya nih. Misalnya apa? Kok bawa roti buaya sih gitu? Iya. Apa nih roti buaya? Simbol apa? Akhirnya kita nutur lagi. Kan kalau pemahaman kalau pemahaman sekarang kan bilang wah buaya tuh jelek lah pokoknya dah. Ya enggak, kalau yang dalam gitu kan buaya dikatakan wah dia yang setia. Yang cuma satu bininya. Tapi bukan itu sebetulnya. Buaya dengan pemahaman persembahan dari pihak lelaki kepada pihak perempuan itu sebetulnya simbol. Dan simbol itu bukan dalam bentuk buaya yang sebagaimana kita pergi ke tempat Ragunan, kita lihat di kali buaya tuh ngegol-ngegol, bukan begitu. Dia adalah sebetulnya merupakan personifikasi dari sebuah kekuatan yang menjaga sumber kehidupan. Nah, jauh sono ya. Akhirnya buaya itu disebut buaya siluman. Jadi bukan buaya sebagaimana buaya kita lihat ngegol-ngegol. Jadi dia artinya buaya siluman yang menjaga entuk. Entuk kan mata air. Ya, menjaga entuk. Oleh karena itu kalau kita liwat ke pinggir-pinggir yang ada entuknya tuh, tong, lu kalau lewat itu harus ya permisi ya, hati-hati ya. Lu jangan buang sampah situ, apalagi lu kencing, apalagi lu buang air besar di situ. Jangan numpang. Kalau perlu numpang begitu. Jadi itu, nah, di dalam tradisi masyarakat Betawi cerita buaya ini diturunkan di dalam cerita rakyat. Ada buaya putih, ada buaya buntung, ada buaya merah. Tetapi ternyata istilah yang lebih klasik lagi dari si buaya siluman itu namanya Aji Putih Nagaraksa. Aji Putih Nagaraksa. Aji Putih Nagaraksa. Cerita dari si siluman buaya namanya Aji Putih Nagaraksa. Mungkin sesuatu yang kita hormati, aji putih, jadi mungkin ya waktu itu yang putih. Jadi bentuknya seperti naga. Jadi Aji Putih Nagaraksa ini. Jadi dia adalah menjadi simbol pemelihara
kehidupan dan lanjut kehidupan. Kok begitu? Iya, begitu kata ya narasumber kita di Karanggan. Karena ente dia dulu tinggal di Karanggan, tapi dia dulunya orang orang Jakarta Pusat ya, dari kampung dekat Kemayoran tuh, Kebun Kosong, dari kampung Kebun Kosong dia pindah ke sana. Dan masih permili juga nama Ibu Andris. Kenapa begitu? Karena ente ya boleh aja kagak makan nasi seminggu 2 minggu masih kuat. Ya. Tapi kalau ente kagak minum 3 hari, ente bakal koit juga gitu. Dehidrasi. Dehidrasi. Maka dia pemelihara truk, pemelihara pelanjut, pemelihara sumber kehidupan. Jadi bukan yang enggal-enggal seperti buaya itu gitu. Nah, masih banyak lagi. Jadi pelanjut. Orang kawin itu kan nggak semata-mata dia pengen melampiaskan hawa nafsunya. Iya. Tetapi dia kudu berhitung bagaimana nanti anak gua, Turunan. bagaimana cucu gua, bagaimana cicit gua kemudian hari. Itu kan itu yang dipelihara sebetulnya. Jadi cerita-cerita rakyat itu yang ada pada kita dan pada semua etik yang ada di sini itu kan sebetulnya satu simpenan kekayaan yang disimpan di sini di memori kita. Ya. Sehingga itu dihidupkan terus, diwariskan terus. Nah, jadi itulah yang kehidupan ini harus berjalan terus dan harus sesuai dengan di dalam itu arah-arah itu bukan cuma itu aja. Tadi kita balik lagi pada palang pintu ya, itu belum selesai. Nanti ada silatnya, ada sikenya, ada macam-macamnya, itu kan ada arti semua. Nah, itu akhirnya kita tulis semua. Nah, kemudian yang lain juga belum kelar tuh ya, kalau dalam Luar biasa panjang ya, Bang, ya. Iya, nanti piara pengantin. Wah, piara pengantin gimana? Maksudnya apa sih? Ada dukun piara ya. Dukun piara. Kita kemana? Ke sono. Akhirnya ke Kemayoran. Dukun piara. Kita ngobrol lagi. Tapi udah selesai belum tuh bukunya? Progresnya sampai nah sekarang ini? Ya itu di upacara daur hidup adat Betawi ada itu bukunya udah ada ya? Ada. Apa yang tadi judulnya? Upacara daur hidup adat Betawi. Jadi pertama bukunya itu yang silsilah kehidupan apa namanya? Siklus. Iya. Terus upacara Daur hidup. Kuliner. Permainan anak-anak. Itu bukunya sekarang udah itu udah terbit semua. Udah terbit semua ya. Cuman memang karena itu banyak peminatnya, kan itu kan diongkosin sama terbit itu diongkosin sama pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu nggak boleh jual, itu emang karena itu duit rakyat, jadi dibagiin ke perpustakaan. Tapi saya dilihat di perusahaan tuh nggak ada, mungkin diambilin orang kali yang menakal ya. Luar biasa tuh Bang Akbar. Kalau kita bikinin, ada kawan saya di kameramen bikin film dokumenter tuh. Boleh. Satu hal Bang Akbar. Bagus. Keren. Cakep banget itu. Jadi kalau film dokumenter terus kita mandiri nih bisa jadi warisan tuh ke depan itu kan. Seperti kata Mbak Abe tadi kan, kalau budaya itu disimpan di sini. Kalau kita nggak sempat cerita sama anak, ya nggak simpan ke memori anak. Iya. Iya kan, jadi bisa luar biasa tuh Bang Akbar. Iya, jadi pewarisan tuh penting. Belum banyak lagi. Ya lu tahu nggak kalau anak perawan kita itu kalau dia mulai mendapat kain kotor pertama? Apa kain kotor pertama? Ini palang merah. Oh men, iya gitu. Iya. Ada apa? Untuk bikin seperti ini memang harus diperbanyak. Perbanyak ya. Iya. Karena apa? Biar anak-anak kita tahu semua kan. Benar. Ini pengen tahu Betawi, budaya Betawi, sejarah Betawi nih, tonton. Kalau kita simpen di sini kayaknya memori kita nggak kuat. Itu Kan? saya pas dia mau ini, Iya. budaya kita ada di sini. Nah kalau kita kagak ada yang, kalau Babe nggak cerita di kita, banyak banget istilah-istilah yang baru nih. Bang Akbar kasih pantun dulu lah buat penutup nih. Pohon keramat, pohon beringin, pohon pepaya kita tebangin. Anak Betawi ketimbang adat kita gedein, mendingan budaya kita kembangin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bang Po. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.